السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين القائل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والصلاة والسلام على أفضل الخلق نبينا محمد القائل: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. أما بعد. Yang kami hormati Kepala Yayasan Minhajus Sahabah Al-Ustaz Dr. Handas Mulyadi MAG Hafizahullah Ta'ala. Yang kami hormati Mudirul Ma'had Minhajus Sahabah Al-Ustaz Atif Rahmatullahi Alse Hafizahullah Ta'ala. Yang kami hormati Kepala Pendidikan Ma'had Minhajus Sahabah Al-Ustaz Sufyani Alse Hafizahullah Ta'ala. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMA Al-Minhaj Al-Ustaz Abdullah Ribut SPD Hafizahullah Ta'ala. Yang kami hormati semua pengurus Pondok Pesantren Minhajus Sahabah. Yang kami hormati para wali, wisudawan, wisudawati, dan para tamu undangan, para seluruh pengajar di SMA Al-Minhaj yang kami banggakan. Puji syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini, Sabtu tanggal 19 Juni 2021, bertempat di Ma'had yang kita cintai bersama, Ma'had Minhajus Sahabah, akan berlangsung acara Purna Sismadya SMA Al-Minhaj tahun pelajaran 2020-2021. Salawat serta salam semoga tetap terhatur kehadiran suri tauladan kita, Nabi kita yang agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menyampaikan seluruh risalahnya untuk kebaikan dunia dan akhirat seluruh manusia. Wassalawatullahi wassalamuhu alaihi. Para seluruh hadirin yang berbahagia, izinkanlah kami sebagai pembawa acara untuk membacakan rangkaian acara yang akan berlangsung pada pagi hari ini. Acara pertama adalah pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan acara sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Minhajus Sahabah. Kemudian sambutan yang kedua adalah Kepala Pendidikan Ma'had Minhajus Sahabah. Kemudian selanjutnya sambutan yang ketiga oleh Kepala Sekolah SMA Al-Minhaj. Kemudian dilanjutkan dengan acara ketiga, acara inti, acara prosesi Purna Sismadya. Setelah itu acara keempat, pemberian penghargaan untuk wisudawan dan wisudawati berprestasi. Kemudian dilanjutkan acara kelima, penyebutan peringkat siswa dengan nilai ujian akhir tertinggi. Kemudian acara yang keenam, pemberitahuan nama-nama hafidh dan hafidhah yang telah menyelesaikan 30 juz. Kemudian acara selanjutnya, pemberitahuan wisudawan dan wisudawati yang sudah diterima di perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta. Kemudian acara yang ke-8, penyebutan wisudawan pengabdian.
Kemudian acara terakhir adalah acara doa dan penutup. Para hadirin yang berbahagia, kita akan mulai acara pada pagi hari ini. Kita buka acara Purnasis Madya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin yang berbahagia, kita akan lanjutkan kepada acara yang kedua, adalah acara sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Minhajus Sahabah, Al-Ustadz Dr. Handas Mulyadi MAG Hafizahullah Ta'ala. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya, karunia-Nya. Demikian juga nikmat-nikmat senantiasa tercurah dan melimpah kepada kita setiap saat. Semoga kita bisa mensyukurinya. Salawat serta salam semoga Allah curahkan pada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan pengikutnya ila yaumil qiyamah. Yang kami muliakan dan kami hormati seluruh jajaran pengasuh pengurus Pondok Pesantren Minhajus Sahabah, Ustaz Atep dan jajarannya. Yang kami hormati, kami muliakan juga seluruh dari kepala sekolah dan staf pengajar SMA Minhajus Sahabah, bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri yang mengikuti wisuda online ini, anak-anakku yang kami cintai, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semua insyaallah. Wisuda adalah pengukuhan atas seseorang yang sudah menempuh satu jenjang pendidikan. Dalam hal ini anak kata kita sekalian, antum, antuna, anak-anak kita yang laki-laki maupun perempuan hari ini insya Allah dikukuhkan. Antum dan ini berarti antum dan antuna sudah menyelesaikan satu jenjang pendidikan, di mana antum di sini dan antuna di sini sudah 3 sampai dengan 6 tahun melaksanakan atau mengikuti proses pendidikan. Oleh sebab itu maka seperti burung barangkali yang tadinya terkurung ada di satu sarangnya, sekarang sudah mulai bisa terbang untuk menata kehidupan di masyarakat. Adapun proses yang sudah kita lewati bersama di sini adalah yang pertama, pembentukan karakter. Jadi
antum dan antuna di sini sudah dibentuk karakternya menjadi seorang muslim yang sejati. Sudah dibiasakan, diberikan contoh dan pendidikan pembiasaan daripada semua ibadah-ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah, seperti sholat wajib, sholat berjamaah, puasa wajib, puasa sunnah Senin Kemis, sholat tahajud, sholat duha dan lain sebagainya. Ini kita harapkan menjadi karakter antum dan antuna nanti ketika kita ada di masyarakat. Ciri berikutnya di antara pendidikan di Minhajus Sahabah ini adalah pembentukan akidah atau pemberian pelajaran akidah yang sahihah. Kemudian juga ibadah yang benar dan akhlakul karimah. Ini sudah diberikan 3 sampai dengan 6 tahun. Tentu saja kami dari yayasan berharap dengan proses demikian yang sudah dilakukan ini, tentu saja antum dan antuna yang diwisuda pada hari ini sudah mempunyai bekal yang cukup, bahkan lebih dari cukup untuk mengarungi kehidupan yang akan datang, untuk keselamatan, kebahagiaan, kesuksesan dunia sampai dengan akhirat. Karena itulah hidayah yang Allah Subhanahu wa taala yang sudah antum dan antuna pelajari di sini. Padahal hidayah ini adalah sangat menentukan dari keselamatan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa imma ya'tiyannakum minni huda, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka." Dikata Allah Subhanahu wa taala, apabila datang, ketika datang hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tadi berupa akidah yang benar. Ada kan di Al-Qur'an, di Sunnah diajarkan akidah yang benar, kemudian juga ibadah yang benar, akhlakul karimah. Ini semua hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memegang hidayah ini, maka Allah jamin, Allah akan jamin antum dan antuna hidupnya sukses dari dunia sampai dengan akhirat. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Pasti kata Allah Subhanahu wa taala benar-benar tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Jadi pasti sukses, pasti bahagia dengan syarat memegang tadi akidah yang benar, memegang hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya. Barang siapa yang berpaling, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka, maka dia hidupnya akan sempit. Maka anakku sekalian, pesan saya tentu saja sebagai ketua yayasan, hendaklah hidayah ini kita pegang. Ingat Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan kepentingan seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala terhadap hidayah seperti pentingnya mata kita terhadap cahaya. Mata kita tidak akan berfungsi walaupun sehat kalau tidak ada cahaya. Orang buta dan orang yang melek tidak ada bedanya kalau dia tidak mempunyai cahaya. Kalau tidak ada cahaya, baik cahaya lilin, cahaya listrik maupun cahaya matahari tentu saja, tidak akan bermanfaat. Dia bingung, kehidupannya bingung, mana utara, mana selatan, mana jalan dan lain sebagainya. Dia tidak akan tahu karena dia tidak ada cahaya. Tapi ketika ada cahaya, orang-orang yang matanya melek, maka dia mendapatkan satu jalan, bahkan satu keindahan. Mata bisa menjadi jendela keindahan, hati bisa melihat gunung, bisa melihat lautan dan pemandangan-pemandangan yang lainnya, dan bisa sangat bermanfaat sekali. Itulah perumpamaan yang sangat indah yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah untuk seseorang yang senantiasa memegang daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala, hidupnya pasti sukses. Sekali lagi, pasti dan pasti hidupnya adalah sukses. Dia ada di jalan yang lurus dan dia tidak akan sengsara, bahkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir yang ingin saya sampaikan, maka Allah Subhanahu wa taala juga sudah memberikan kepada kita bekal untuk sukses hidup di dunia sampai dengan akhirat. Sukses di sini adalah kita tercapai cita-cita, hasil maksud, dan semua keinginan-keinginan yang baik, baik di dunia maupun di akhirat akan dia capai. Dan juga sekaligus akan terhindar daripada segala hal yang buruk. Ini petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam surat Al Imran ayat yang ke-200,
Ya ayyuhalladzina amanu usbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'alakum tuflihun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman. Ini ingat, hanya orang-orang yang beriman. Tentu saja juga dia mengaplikasikan imannya dalam kehidupannya. Maka sabarlah, kata Allah Subhanahu wa taala. Kuatkan, tambahkan kesabaran. Tetap dalam kesabaran. Laksanakanlah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, la'alakum tuflihun. Agar kalian mencapai keberuntungan. Nah, beruntung di sini kata para ulama adalah dia sukses, tercapai cita-citanya, hasil maksudnya, semua keinginan-keinginannya dimudahkan, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus dicegah daripada hal-hal yang buruk dalam kehidupannya dari dunia sampai dengan akhirat. Apa yang harus dilakukan oleh kita sekalian, anakku sekalian? Kata Allah Subhanahu wa taala, usbiru, sabarlah. Ya, kita sudah pelajari di sini ya, di pesantren ini, bahwa kesabaran diterapkan pada 3 keadaan. Yang pertama, sabar ketika kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, perlu kesabaran. Salat pun perlu tumanina, dan itu perlu kesabaran, perlu khusyuk. Demikian juga ibadah-ibadah yang lainnya. Dan kita ini hidup di dunia ini tidak lain adalah hanya untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, melaksanakan ketaatan pada Allah dan Rasulnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami ciptakan, kata Allah, jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah satunya harus ada kesabaran. Di samping tentu saja ikhlas dan ittiba. Harus sabar dan akan sampai kita kepada tujuan. Kemudian usbiru wasabiru. Ya. Bersabar tambah kesabaran. Kalau sabar tadi kita dalam ketaatan, yang kedua juga sebelum wasabiru, yakni kita sabar dalam mencegah maksiat. Karena di dalam diri kita ada amarah bisu, yad'u ila su, hawa nafsu. Yang hawa nafsu ini akan senantiasa mengajak kita, mempengaruhi kita. Yang pertama kepada pikiran kita, menyuruh berbuat yang buruk. Yad'u ila su, senantiasa mengajak kepada yang buruk. Kemudian akan menyuruh tangan kita melakukan sesuatu yang buruk, melaksanakan kemaksiatan. Akan menyuruh kaki kita juga, ya, untuk berbuat keburukan. Maka di sini kita lawan dengan kesabaran. As-sabru ay al-habsu, kita bisa menahan diri. Ketika keinginan-keinginan yang buruk ini yang didorong oleh hawa nafsu kita, maka kita tahan dengan kesabaran. Maka kita tidak melaksanakannya. Yang ketiga, kesabaran kita lakukan ketika kita merespon satu takdir yang tidak sesuai dengan keinginan kita, takdir yang buruk. Maka ketika seseorang mendapatkan takdir yang buruk ini, kata para ulama ada 4 respon yang akan dia lakukan. Yang pertama adalah respon dengan hawa nafsunya. Ya, ini akan sangat buruk ya. Ketika dia akan merespon dengan hawa nafsunya, berarti dia akan merespon dengan marah. Marah dengan hatinya. Dia menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya mendapatkan keburukan seperti ini? Kenapa orang lain tidak? Pada dasarnya berarti dia menyalahkan Robnya, menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang menciptakan, yang memberikan seluruh kenikmatan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan mendapatkan keburukan, takdir yang buruk, dia bisa bahkan berbuat syirik sekalipun. Kedua, dia marah dengan mulutnya, sehingga dia bisa mencaci maki dirinya, mencaci maki keluarganya. Dan ini pun tentu saja tidak akan sukses orang seperti ini. Bahkan orang seperti ini tentu saja dia akan celaka. Yang ketiga, dia akan merespon keburukan ini, ya, hawa nafsunya ini dengan tangannya. Bisa saja dia mukul. Nah, ini tentu saja sesuatu hal yang sangat buruk. Tetapi seseorang yang Allah berikan hidayah, Allah berikan petunjuk, akan merespon takdir yang buruk ini dengan sabar, dengan menahan diri. Bahwa ini adalah bagian daripada kehidupan. Yang lebih baik lagi adalah ridho. Ya, ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena semua takdir Allah Subhanahu wa taala pasti ada hikmahnya. Dan dia menyadari
bahwa selama dalam kehidupan di dunia ini tidak akan ada yang lurus terus-menerus. Tidak akan ada yang terus-menerus dia mendapatkan kebahagiaan, senyum terus-menerus, tidak ada. Hari ini ada sukses, mungkin besok ada gagal. Hari ini ada kegagalan, besok ada kesuksesan. Hari ini kita gembira, besok mungkin sedih. Hari ini sedih, besok gembira. Itulah hidup di dunia. Makanya kita ridho. Kalau tidak mau begitu nanti insya Allah, kalau kita sudah hidup di akhirat, sudah hidup di surga Allah Subhanahu wa taala insya Allah, maka semua kewajiban, ya, semua ujian sudah tidak ada. Itu semuanya sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan nanti di akhirat. Selama di dunia tidak mungkin. Dan yang terakhir, ya tentu saja merespon takdir Allah yang buruk ini, yakni dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang ibu yang terluka tangannya, maka dia mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Ya, kalau dia mendapat kebaikan, alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Ini dia mendapat keburukan, tetapi dia mengucapkan alhamdulillah. Temannya mengatakan, kenapa kok ibu ini mengucapkan alhamdulillah padahal ibu dapat kecelakaan? Si ibu itu menjawab, alhamdulillah, saya meyakini bahwa apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas pahala, atas penderitaan yang saya dapatkan jauh lebih baik, jauh lebih sempurna daripada rasa sakit yang saya dapatkan. Inilah orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada suatu ujian sedikit pun kecuali Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahalanya, dan ujian itu pasti. Wala nabluwanakum bisyai'in minal khauf wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Diperintahkan bersabar. Anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tentu saja atas nama yayasan mengucapkan selamat atas wisuda kalian, pengukuhan kalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kalian semua dan menyertai semua langkah dan aktivitas dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalian insyaallah menjadi orang-orang yang sukses dari dunia sampai dengan akhirat. Dan jangan lupa tentu saja ilmu yang sudah kalian dapatkan hendaklah kalian manfaatkan untuk diri pribadi, untuk keluarga, dan tentu saja berdakwah. Jangan lupa ya, estafet dakwah kita adalah setiap generasi nanti ya, kalian harus mengikuti, ya harus berpartisipasi dalam dakwah apapun bentuknya. Silakan kalian, mudah-mudahan nanti orang-orang yang sukses secara ekonomi mungkin bisa membuat yayasan-yayasan, ya bisa berdakwah, ya membuat tahfidzul Quran dan lain sebagainya yang bermanfaat tentu saja untuk generasi yang akan datang. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullahu khairan atas sambutan yang disampaikan. Kemudian para hadirin yang berbahagia, kita lanjutkan kepada sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Kepala Pendidikan SMA Al-Minhaj Al-Ustadz Sufyani RC Hafizahullah Ta'ala. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati Mudir Yayasan Minhajus Sahabah, Ustadzuna Abuna Dr. Andes Mulyadi hafizahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada beliau, pahala dan keberkahan kepada keluarganya. Kemudian yang saya hormati Mudir Ma'had Minhajus Sahabah, Ustaz Atep rahmatullah hafizahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada beliau. Demikian pula kepada para sekolah SMA Minhajus Sahabah, Ustaz Abdullah Ribut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, keberkahan kepada beliau.
dan kepada asatidzah dan ustadzat yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa menghormati rasa hormat saya kepada mereka semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala berlipat ganda kepada antum semua atas kesabaran mendidik anak-anak kami. Dan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang di rumah dan anak-anak kami yang kami cintai, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan selalu kepada antum semua dan semangat selalu untuk menuntut ilmu. Pada kesempatan ini saya sangat berbahagia sekali. Sebagaimana pepatah mengatakan, di mana ada perjumpaan di situ ada perpisahan. Semua rangkaian kegiatan program yang ada di pondok ini telah antuna dan antum semua ikuti. Bahkan ada yang dari kelas 7, kelas 8, kelas 9 kemudian melanjutkan di pondok ini kelas 10, 11 dan 12 hingga saat ini. Tibalah saatnya akhir dari program yang ada di pondok ini dan antuna semua ikuti hari ini. Saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan ini lancar sampai akhir kegiatan. Ketika kami mendengar bahwa anak-anak kami diterima di perguruan tinggi ini dan itu, subhanallah, kami pun bahagia, bangga mendengar berita tersebut bahwa mereka sukses bisa melanjutkan ke perguruan tinggi yang mereka inginkan. Namun di sisi lain ada hal-hal yang membuat kami khawatir. Khawatir di tempat baru mereka, di tempat baru antum dan antuna semua. Khawatir terhadap beberapa hal dari amalan ibadah yang kami ajarkan dan diamalkan oleh antuna di pondok ini. Kami khawatir di tempat baru tidak lagi diamalkan. Aktivitas-aktivitas ibadah, amalan-amalan soleh yang sudah menjadi rutinitas di pondok ini tidak lagi dikerjakan. Adab-adab Islami yang kami ajarkan dan dipraktikkan di pondok ini tidak lagi diamalkan, dipraktikkan di tempat yang barunya. Bahkan a'udzubillah, akidah, keyakinan yang benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan diikuti para sahabatnya radhiyallahu anhum tidak lagi diyakini sebagai sebuah keyakinan yang benar dalam hatinya. Ini semua yang kami takutkan terhadap tempat-tempat yang baru yang mungkin antum dan antuna sendiri merasa asing di tempat itu. Maka ada beberapa hal pada kesempatan ini, mudah-mudahan beberapa hal ini bisa diamalkan dan berfaedah bagi antum dan antuna semua di tempat yang barunya. Yang pertama yaitu untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah wasiat Allah kepada hamba-hambanya, wasiat Rasul kepada umatnya, dan wasiat para ulama kepada umat ini semuanya, termasuk kita semua. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra." Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan baginya jalan keluar dari permasalahannya. Yang tidak bisa kuliah, Allah berikan jalan keluar terhadap itu semua. Dan Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Bahkan ada dari mungkin ya, dari yang keluar pondok ini tidak ada biaya untuk melanjutkan kuliah. Allah Subhanahu wa taala bukakan itu semua. Rezeki yang dia tidak terbetik, dari mana rezeki itu datangnya. Dan bagi yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan semua urusannya gampang, mudah. Dan inilah yang kita inginkan. Semua urusan kita mudah, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat apa kata Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosanya dan Allah gantikan itu semua dengan pahala yang besar. Ini wasiat yang pertama. Kemudian yang kedua adalah untuk selalu ikhlas dalam menuntut ilmu dan bersemangat terhadap apa yang memberikan manfaat kepada antum dan antum semua, baik dunia maupun akhirat. Apa maksudnya di sini? Ketika antum ingin melanjutkan sebuah pendidikan, menuntut ilmu, maka yang landasan asas yang pertama adalah ikhlas.
Saya menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena ingin dipuji, gengsi dan lain sebagainya, tidak. Tapi untuk apa? Untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala, agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan bisa kita amalkan dan dakwahkan kepada manusia. Jadi bukan karena ingin pujian, ingin sanjungan, karena gengsi dan lain sebagainya. Dan apa kata Rasulullah SAW, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Bersemangatlah kalian terhadap apa yang memberikan manfaat bagi kalian di dunia maupun di akhirat. Maka ketika kita ingin melanjutkan sebuah jenjang untuk menuntut ilmu, maka kita perhatikan kemana arah kita ini. Bisa memberikan manfaat terhadap saya apa tidak? Ya. Jangan kita memilih sebuah perguruan tinggi ataupun sekolah tinggi karena ingin ikut-ikutan, karena alasannya gengsi dan lain sebagainya. Tetapi apa? Setelah keluar dari tempat tersebut, universitas tersebut atau perguruan tinggi tersebut, kita tidak membawa apa? Hasil atau ilmu yang kita bisa sebarkan. Ya, keluar, masuk dan keluarnya sama. Dan kita mengetahui, ya, saya masuk di sini bukan karena saya ingin ilmunya, tapi ingin gelarnya. Subhanallah. Ya, jangan seperti itu. Maka Ustaz wasiatkan, ketika kita ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, lihat, saya melanjutkan ke sana untuk apa? Dan bisakah berapa banyak ilmu yang kira-kira bisa saya dapatkan dari tempat itu? Jangan sampai malah ilmu yang kita dapatkan sebelumnya hilang di tempat itu. Jangan sampai demikian. Kemudian yang ketiga adalah, ya insya Allah 4 saja. Yang ketiga, untuk selalu berterima kasih dan berbakti kepada orang tua. Dan berbakti kepada orang tua, kemudian setelahnya adalah berterima kasih kepada guru-guru kalian, ustaz dan ustazah kalian yang telah mengajari kalian semua. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan, la yashkurillah man la yashkurin nas. Tidak berterima kasih orang kepada Allah, seseorang kepada Allah, tidak bersyukur seseorang kepada Allah ketika dia tidak bersyukur kepada manusia, terlebih kepada orang tuanya yang membiayai dia. Kemudian yang ketika dia sakit, orang tuanya subhanallah sangat cemas dan sebagainya. Demikian kepada guru-gurunya yang mengajari mereka. Bahkan ada yang mengajari dari awal, dari dasar, yang tadinya tidak bisa mengajari sampai sekarang, subhanallah. Ini harus kita hormati, ya. Jangan sampai ketika kalian mengambil ijazah, datang ke sini, kemudian kita bertemu, tidak ada salam sapa, subhanallah. Tidak ada la kalam wala salam. Tidak ada salam, tidak ada ucapan, subhanallah. Seperti ini baru ngambil ijazah, ini belum jadi orang. Bagaimana kalau sudah jadi orang, punya jabatan? Subhanallah. Kita tidak ingin, orang tua mungkin tidak ingin dihormati, demikian juga, akan tetapi ini sebuah kewajiban bagi kita semua yang belajar, kemudian mendapatkan kebaikan dari orang tua kita, dari guru kita, kita menghormati. Kalau seandainya di umum saja, subhanallah, kita ketemu, ya, salim, kemudian bahkan ada yang mencium tangannya, terlebih lulusan pondok harus lebih dari itu. Menghormati gurunya, menghormati orang tuanya, berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan yang terakhir, di tempat yang umum, yang mungkin yang ada yang di umum, ada yang di pondok dan seterusnya, Ustaz ingatkan untuk selalu mengikuti kajian sunnah, sehingga apa? Sehingga keistiqomahan kita terjaga. Ada yang mengingatkan kita bisa saling tolong menolong dalam kebaikan, ya. Makanya Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kalian dalam perbuatan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah. Bagaimana caranya? Kita mencari teman-teman yang baik, teman-teman pengajian, ikut-ikut pengajian. Jangan kita hanya tersibukkan dengan ilmu-ilmu dunia, tetapi kita bodoh terhadap ilmu-ilmu akhirat. Menuntut ilmu agama bukan hanya terbatas di pondok pesantren saja, tidak. Ya, di luar kita harus gali itu semua. Jangan sampai ilmu yang sudah kita dapatkan bahkan hilang, terkikis dengan suasana baru, kemudian dengan fitnah-fitnah yang kita dapatkan di luar sana. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan kepada antum semua dan antum semua. Mudah-mudahan ini bermanfaat, ya, bagi kita semua. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullahu khairan atas sambutan yang disampaikan.
Kemudian kita lanjutkan dengan sambutan berikutnya yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SMA Al-Minhaj Al-Ustadz Abdullah Ribut SPD Hafizahullah Ta'ala. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, yang pada kesempatan hari ini masih memberikan kepada kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Dan kalau mau kita hitung, insya Allah kita tidak akan pernah bisa menghitungnya. Yang pertama-tama di sini ana mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Ketua Yayasan Minhajus Sahabah Al Ustadz Mulyadi MAG ya, yang sudah berkenan hadir di tempat ini memberikan sambutan dan memberikan tausiah kepada putra putri kita, kepada antuna semua. Tak lupa pula ana ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz Supiani Asik, Kabid Pendidikan Al-Minhaj yang sudah hadir di tempat ini memberikan sambutan dan mensupport kita ya dari awal sampai akhir. Dan tak lupa pula kita ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz Atep Habibullah Ta'ala yang qadarullah pada saat ini beliau berhalangan hadir ya, karena ada sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan asatid, asatijah, panitia yang sudah mempersiapkan acara ini, yang sudah merancang acara ini, sehingga pada pagi ini bisa terlaksana wisuda atau purna siswa buat siswa-siswi SMA Al-Minhaj. Tidak terasa waktu ya buat antuna semua, 3 tahun berlalu. Tidak terasa hari ini antuna semua sudah keluar dari pesantren atau dari Ma'had Minhajus Sahabah. Ada rasa bangga, ada rasa haru, ada rasa kecewa juga mungkin dari sebagian antuna semua. Karena kekecewaannya berpisah ya, berpisah dengan tempat yang mana di situ insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tempat ini adalah tempat untuk mendidik ya, tempat untuk mengkader antuna semua supaya menjadi seorang muslim yang kafah, seorang muslim yang sempurna. Sempurna imannya, sempurna ilmunya, sempurna amalnya ya, sempurna sebagai layaknya seorang manusia, bukan kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini sudah ada di antara antuna semua yang sudah bisa kita antarkan ya, tentunya ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala, mencapai cita-citanya. Ada yang masuk ke Ma'had lagi untuk menambah ilmunya, mematangkan pengetahuannya tentang agama Islam ini, mempelajari Al-Qur'an. Ada yang ingin menjadi seorang muhafiz ya, memulai sana. Ada yang berkiprah di umum, di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Alhamdulillah ya, bagi antum dan antuna semua yang belum tercapai cita-citanya, teruslah berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah disampaikan tadi oleh baik oleh ketua yayasan maupun oleh Ustadz Supiani, tujuan kita bukan hanya hidup di dunia, tujuan kita adalah hidup kita di akhirat. Di sini ya, apapun kalian, menjadi apapun kalian semua, tujuan akhirnya adalah akhirat. Maka satu hal yang ingin Ustadz titipkan di sini sebelum kita berpisah ya, berpisah dalam artian kalian sudah menjadi orang-orang yang di luar Ma'had, walaupun kita tetap menjadi sebuah keluarga
Minhajus Sahabah. Ana titipkan kepada antuna semua untuk mengamalkan ilmunya. Sekali lagi ana sampaikan, amalkan ilmu yang sudah kalian dapatkan di sini. Ciri-ciri ilmu yang berkah adalah ilmu yang diamalkan. Jangan sampai kita ini hanya seperti perpustakaan, koleksi ilmu, disimpan di mana-mana ilmu dalam pikiran kita, di otak kita, tapi tidak diamalkan. Karena hisabnya akan lebih berat seperti ini. Jadi tolong diamalkan, baik adabnya, adab terhadap orang tua, adab terhadap Allah Subhanahu wa taala terutama ya, adab terhadap orang tua, adab terhadap mantan gurunya, tapi kalau guru sebenarnya nggak ada mantan. Adab terhadap ustadz-ustadznya yang telah mengajar antuna, mendidik antuna. Adab terhadap, apalagi di sini antuna berada di Sakan, kepada orang-orang yang pernah membimbing antuna selama bertahun-tahun di sini, membangunkan antuna, mengingatkan sholat ketika antuna sakit, merawat antuna. Tolong jaga adab ketika bertemu dengan mereka, dengan beliau-beliau ini. Karena ini penting ya, ciri-ciri seorang muslim yang sempurna seperti itu. Kemudian juga ana titipkan kepada antuna semua ya, jangan sampai ada kabar ya, dari orang tua antuna semua, afan Ustadz, setelah keluar dari pondok, anak-anak yang laki-laki ini sholat subuhnya 5:30, sholat subuhnya jam 7, sudah lupa jalan ke masjid. Ini tidak layak ya, saya sampaikan sekali lagi, ini tidak layak. Antuna harus menjadi orang yang paling depan dalam hal ibadah. Kita akan sangat bangga, kita akan sangat bersyukur ketika mendengar alumni Al-Minhaj menjadi orang-orang paling depan safnya ketika sholat subuh yang banin, menjadi orang-orang yang paling depan ketika sholat rawatib. Alhamdulillah, dengan bacaan kalian yang bagus, bacaan Al-Quran, hafalan yang banyak, kalian ya, di lingkungan kalian menjadi orang-orang yang terpilih menjadi imam, di kampusnya menjadi imam, di lingkungannya menjadi imam. Itu yang kita harapkan. Apalagi ya, hari ini di lingkungan kita membutuhkan orang-orang yang mau mengajarkan Al-Quran, membaca Al-Quran. Ana harapkan antuna semua ya, mengamalkan itu semua. Bantulah TPA-TPA sekeliling kalian. Ini yang membanggakan buat kami ya, yang membanggakan buat pengelola Mahat ini dan semua ustadz-ustadz yang ada di sini. Karena inti dari keberhasilan kita adalah ketika antuna semua bisa melanjutkan dakwah. Bisa melanjutkan dakwah ya, minimal dakwah buat keluarga sendiri. Jangan sampai ya, ilmu yang kalian dapatkan yang saya sampaikan tadi hanya menjadi sebuah koleksi saja, hanya menjadi sebatas pengetahuan saja, tidak pernah diamalkan. Ini sesuatu yang sangat-sangat kita sesalkan ya. Kemudian yang berikutnya, secara pribadi di sini ana ingin menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya, terutama kepada orang tua santri, kepada wali santri ya. Yang pertama, ketika mungkin selama kita berinteraksi, berhubungan, ada kalimat-kalimat ana yang tidak mengenakan, ada perbuatan ana yang menyinggung perasaan, dan ada amanah-amanah yang belum bisa ana tunaikan. Sekali lagi ana mohon maaf ya kepada wali santri. Kemudian kepada anak-anakku semua ya, baik ini maupun banat, ana mohon maaf juga, ana mohon diikhlaskan juga. Mungkin ya, bukan mungkin, sampai hari ini ana merasa ketika mendidik antuna semua terkadang keras ya, terkadang ana keras menegur antuna semua, terkadang ana ya baik ucapan, perbuatan ya yang menyinggung kalian atau menyakiti kalian, ana mohon diikhlaskan hari ini. Ana mohon diikhlaskan supaya kita bertemu nanti di yaumul akhir sama-sama mengikhlaskan apa yang sudah kita lakukan.
Yang terakhir ya, kepada anak semua, Ustaz titip ya, tetap jaga hubungan ya, tetap berkomunikasi dengan Mahat. Insya Allah kita di sini selalu siap membantu Antuna semua, selalu siap untuk mengarahkan Antuna semua untuk hal-hal yang tujuannya kebaikan, untuk kebaikan. Ustaz-ustaz di sini insya Allah selalu menunggu Antuna semua. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullahu khairan atas sambutan yang disampaikan. Para hadirin wal hadirat yang berbahagia, kita lanjutkan kepada sambutan berikutnya yang akan disampaikan oleh Mudirul Ma'had Minhajus Sahabah Al-Ustaz Atif Rahmatullahi Alaihi Hafizahullah Ta'ala. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Yayasan Minhajus Sahabah Hafizahullah Ta'ala. Yang kami hormati juga Kepala Sekolah SMA Al-Minhaj Hafizahullah Ta'ala. Yang kami hormati Kepala Bagian Pendidikan Pesantren Minhajus Sahabah Hafizahullah Ta'ala, dan para asatidzah yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan tentunya tidak mengulangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada beliau semua. Semoga Allah menjaga para asatidzah dari semua keburukan. Wabil khusus yang kami hormati wali santri dari wisudawan, wisudawati, dan anak-anak kami, wisudawan, wisudawati. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga antum dan kita semua. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada kesempatan ini memberikan kita semua nikmat, walaupun dalam kondisi seperti ini kita masih bisa melaksanakan acara wisuda ini, tentunya dengan beda dengan biasanya, namun dengan online. Namun ini semua tidak mengurangi khidmah kita atau keberhargaan acara ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengunggulkan kita nanti di akhirat kelak di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terasa baru kemarin ya, kami menyampaikan di dalam check-in, menyampaikan kepada anak-anak ahlan wa sahlan kedatangan antum di Ma'had Minhajus Sahabah. Sekarang kami harus mengucapkan ma'assalamah kepada anak-anak kami yang baru saja mereka mendapatkan kelulusan dari pesantren Minhajus Sahabah ini. Selasa kemarin kami menyampaikan bahwasanya seseorang kalau ingin berkembang, dia harus bersafar, keluar dari rumahnya, ibarat
seekor singa yang tidak akan mendapatkan mangsanya ketika dia tidak keluar dari sarangnya. Baru saja kemarin kami menyebutkan kepada anak-anak kita bahwasanya emas kalau tidak digali dari tanahnya dia tidak akan berharga. Begitu juga dengan ud, gaharu, kalau tidak dikeluarkan dari tempatnya dia tidak akan berharga. Sekarang tidak terasa 3 tahun atau mungkin 6 tahun ya, yang masuk dari SMP. Antum semua para anak-anakku, anak-anak kami ya, sudah mendapatkan kelulusan. Dan ini bukan akhir dari semuanya. Bukan akhir dari semuanya. Ini merupakan kunci yang mudah-mudahan bisa menjadi pembuka jalan kebaikan bagi antum semua. Kami mewasiatkan kepada antum semua, yang pertama adalah wasiat yang paling agung, yaitu tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Dan itu wasiat yang paling besar. Kemudian yang kedua, tetap menuntut ilmu. Karena itu merupakan bekal di kehidupan antum. Keberhasilan akan menentukan keberhasilan antum nanti di akhirat kelak. Kemudian yang ketiga, berbakti kepada orang tua tentunya. Karena antum beradanya di dunia ini disebabkan oleh mereka berdua. Maka sebagai kewajiban antum harus berbakti kepada orang tua, taat kepada mereka. Kemudian yang terakhir, antum jangan melupakan pesantren Minhajus Sahabah, yang mana pesantren Minhajus Sahabah ini adalah rumah kedua bagi antum setelah rumah di mana antum dilahirkan. Pesantren ini merupakan tempat kelahiran antum yang kedua, di mana antum mendapatkan, walaupun tidak sempurna, tidak 100%, tapi di situ antum atau antuna mendapatkan mengenal tentang ilmu syar'i, mengenal tentang hukum-hukum, ya. Bisa mengenal tentang baik, membedakan mana baik dan buruknya. Kemudian para hadirin rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, wisudawan, wisudawati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin kami sampaikan juga kepada bapak-bapak dan ibu-ibu wali santri, tentunya selama antum menyekolahkan putra-putri antum di Ma'had Minhajus Sahabah, bukan mungkin, tapi sudah pasti ada kalimat, ada perilaku kami, atau ada hal-hal yang tidak berkenan di hati antum semua. Maka kami memohon keikhlasan antum, bapak-bapak, ibu-ibu, untuk memaafkan dari semua kesalahan. Kemudian apa yang antum keluarkan, apa yang antum berikan kepada pesantren Minhajus Sahabah ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan balasan yang lebih baik. Mudah-mudahan itu menjadi sedekah, menjadi jariah bagi antum semua. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah atau ma yulhaqul mu'min ba'da mautihi, tidaklah ada yang mengikuti seorang mukmin setelah kematian kecuali ilmu yang diwariskan, masjid yang dibangun, rumah yang dibangun untuk Ibnu Sabil, sumur yang dihidupkan. Maka mudah-mudahan pemberian antum, apa yang dikeluarkan oleh antum semua dari harta, dari pikiran, yang mana itu dijadikan di Ma'had Minhajus Sahabah ini sebagian
untuk sarana pembelajaran. Di situ dipakai belajar anak-anak membelajar ilmu syar'i, kemudian dibangun dengannya masjid, maka semoga itu menjadi kebaikan bagi antum semua, ladang pahala jariah yang tidak akan terputus sampai walaupun antum sudah dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala, selama sarana itu dipakai terus dalam kebaikan. Kemudian yang paling terakhir, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman para asatidzah, guru-guru, yang semoga Allah Subhanahu wa taala balas kebaikan mereka dengan sebaik-baiknya balasan, jaga mereka dari semua keburukan, diberkahi keluarganya, diberkahi dirinya, diberkahi ilmunya, karena mereka sudah memberikan, mengeluarkan jerih payah mereka dalam mendidik anak-anak kita. Dan juga kami sampaikan banyak terima kasih kepada teman-teman stakeholder di Minhaj memberikan berkontribusi di dalam menjalankan program-program di Minhaj Sahabah ini. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullahu khairan atas sambutan yang disampaikan. Baiklah para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan beranjak kepada acara inti, yaitu acara prosesi Purna Sismadia Wisudawan Wisudawati SMA Al-Minhaj tahun ajaran 2020-2021. Prosesi Purna Sismadia Wisudawan Wisudawati SMA Al-Minhaj tahun ajaran 2020-2021. Berikut nama-nama wisudawan dan wisudawati kelas 12 MIPA 1 kemudian kelas 12 bahasa 2, kemudian 12 MIPA 2. Berikut nama-nama wisudawati kelas 12 bahasa 1, nama-nama wisudawan kelas 12 MIPA 1, demikian acara prosesi Purna Sismadia Wisudawan Wisudawati
SMA Al-Minhaj tahun ajaran 2020-2021. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan beranjak kepada acara berikutnya, yaitu pemberian penghargaan untuk wisudawan dan wisudawati berprestasi, dan akan dibacakan SK oleh Wakil Kepala Bidang Kurikulum Al-Ustadz Gufran SPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Keputusan Kepala SMA Al-Minhaj nomor 001/01/SK/SMA Al-Minhaj /6 Romawi /2021 tentang penganugerahan penghargaan siswa terbaik SMA Al-Minhaj tahun pelajaran 2020-2021. Kepala SMA Al-Minhaj menimbang: 1. Bahwa dalam upaya meningkatkan motivasi serta menghargai semangat atas kedisiplinan dan keberhasilan belajar para peserta didik yang selanjutnya poin 2 sampai poin 4. Mengingat: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang selanjutnya poin 2 sampai poin 4. Poin 5. Hasil rapat panitia wisuda SMA Al-Minhaj tanggal 11 Juni 2021 memutuskan menetapkan: pertama, menganugerahkan penghargaan pada siswa SMA Al-Minhaj yang namanya tercantum ke dalam daftar nominasi penghargaan. Kedua, penghargaan tersebut akan diberikan pada acara wisuda purnasiswa tahun ajaran 2020-2021. Ketiga, apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Taman Sari tanggal 12 Juni 2021, ditandatangani oleh Kepala SMA Al-Minhaj atas nama Abdullah Ribut SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, kami mengucapkan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati yang telah lulus baik di Banat maupun di Banin, dan kami sangat berharap para wisudawan dapat menjaga nama baik pesantren Minhajus Sahabah dimanapun antum dan antuna berada, serta kami mendoakan agar antum dan antuna istiqamah dalam berpegang teguh terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wal hadirat, berikut
kami akan sampaikan wisudawan dan wisudawati berprestasi. Wisudawan berprestasi putra Raihan Marhani. Wisudawati berprestasi putri Nadia Fida Aulia. Wisudawan teladan putra Muhammad Aldiansyah. Wisudawati teladan putri Rafifah Syahla Nurul Mustafa. Wisudawan tahfidz terbaik putra Raihan Marhani. Wisudawati terbaik putri Millah Mufidah Ahmad. Wisudawan nilai ujian pondok IPA tertinggi putra Raima Adi Prayoga. Wisudawati nilai ujian pondok IPA tertinggi putri Raihana Qanita Abdurrahman. Kemudian wisudawan nilai ujian pondok bahasa tertinggi putra Raihan Marhani. Kemudian wisudawati dengan nilai ujian pondok bahasa tertinggi putri Lutfi Mustika Pramesti. Kemudian wisudawan nilai ujian sekolah IPA tertinggi putra Muhammad Dopris Purnama. Wisudawati nilai ujian sekolah IPA tertinggi putri Raihana Qanita Abdurrahman. Kemudian wisudawan dengan nilai ujian sekolah bahasa tertinggi putra Raihan Marhani. Kemudian wisudawati dengan nilai ujian sekolah bahasa tertinggi putri Naufah. Demikian nama-nama siswa berprestasi. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita beranjak kepada acara berikutnya, penyebutan peringkat siswa dengan nilai ujian akhir tertinggi. Kami akan bacakan 5 terbaik ujian akhir bahasa. Terbaik pertama, Raihan Marhani dengan skor 298. Kemudian peringkat kedua, Lutfi Mustika Pramestia dengan skor 2349. Kemudian peringkat ketiga,
Abdurrahman Naufal dengan skor 2334. Kemudian peringkat keempat, Millah Mufidah Ahmad dengan skor 2322. Peringkat kelima, Sayyidah Siam Salim Putra dengan skor 2307. Demikian 5 terbaik ujian akhir bahasa. Kami akan bacakan 5 terbaik ujian akhir MIPA. Peringkat pertama, Raihana Qanita Abdurrahman dengan skor 1785. Peringkat kedua, Nadia Fida Aulia dengan skor 1780. Peringkat ketiga, Raima Adi Prayoga dengan skor 1782. Peringkat keempat, Muhammad Aldiansyah dengan skor 1775. Kemudian peringkat kelima, Muhammad Dofris Purnama dengan skor 1764. Demikian penyebutan peringkat siswa dengan nilai ujian akhir tertinggi. Para hadirin wal hadirat yang berbahagia, kita memasuki acara berikutnya, pemberitahuan hafidh dan hafidhah, wisudawan wisudawati yang telah menyelesaikan hafalannya 30 juz. Berikut nama-nama hafidh dan hafidhah yang telah menyelesaikan hafalan 30 juz. Kami ucapkan selamat kepada para hafidh dan hafidhah yang telah menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz. Semoga menjadi pemberat amal kebaikan dan pemberi syafaat di hari akhir kelak. Dan kami berdoa semoga bisa istiqamah dalam murojaah, mengamalkan dan mendakwahkan seluruh isi kandungan yang terdapat dalam Al-Quran Al-Karim. Adapun bagi yang belum menyelesaikan, masih banyak waktu dan terus semangat dan berjuang agar dapat menyelesaikan hafalannya dan dapat meraih kedudukan yang tinggi menjadi hafidh dan hafidhatul Quran. Kemudian kita akan memasuki acara berikutnya, pemberitahuan
wisudawan dan wisudawati yang masuk perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta. Berikut nama-nama wisudawan dan wisudawati yang masuk perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Kami ucapkan selamat bagi yang telah diterima baik di PTN ataupun PTS. Semoga para wisudawan dan wisudawati dapat menggapai apa-apa yang telah dicita-citakan. Adapun bagi yang sedang menunggu hasil maupun yang belum diterima, jangan berkecil hati, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui yang terbaik untuk antum dan antunna. Teruslah berdoa dan berusaha. Kami yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan langkah-langkah antum dan antunna semuanya. Demikian pemberitahuan siswa dan siswi yang masuk PTN maupun PTS. Kemudian acara berikutnya penyebutan wisudawan pengabdian. Wisudawan yang ingin mengabdikan dirinya untuk kemajuan pesantren Minhajus Sahabah. Arif Muhammad Sahlan dari kelas 12 MIPA 1, Abdurrahman Naufal dari kelas 12 Bahasa 1. Demikian penyebutan wisudawan yang ingin mengabdikan untuk kemajuan pesantren Minhajus Sahabah. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan berakhirnya rangkaian acara ini, berakhir pula acara prosesi Purna Sismadya SMA Al-Minhaj tahun ajaran 2020-2021. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan untuk pertemuan kita pada pagi hari ini, dan kami mohon maaf apabila banyak terjadi kekurangan dan kesalahan dalam pembawaan acara. Semoga di lain kesempatan kita dapat berjumpa kembali. Kita tutup acara ini dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.